Takut ganggu Coba dulu ya, saya intip. Wah, masih serius. Lihat, coba tuh. Lagi serius Maintain satu dance company itu kan kadang-kadang bisa dibilang kalau orang gampang lah gitu. Cuman kan nggak susah sebenarnya. Karena kan kita juga mesti kreatif lah. Nggak ribet sama fokusnya, dia nggak ribet sama fokus. Sayang sih, dancer itu kan ini seniman loh. Betul. Hitungan itu dan hafalan, dan gerakan, dan apa namanya teamwork dari satu dance company itu buat seorang individu dancer itu susah. Halo, apa kabar teman-teman? Sehat-sehat terus ya? Oke, teman-teman, sekarang saya sedang di Eki Studio. Ini studio langganan vendor-vendor dancer Jakarta. Mantep nih, Mas Eki yang bikin. Terus sekarang nih yang ada latihan di sini, ada satu koreografer yang lumayan signature sih. Rata-rata di kalangan dancer sendiri itu lumayan agak-agak tegas. Tegas dalam tanda kutip, alias galak kali ya. Itu udah jadi trademark dia. Nah, siapa itu? Kita ketemu langsung aja, oke? Sip, ikut yuk. Wah, ternyata lagi latihan nih orangnya. Ntar gimana? Takut ganggu Coba dulu ya, saya intip. Wah, masih serius. Lihat, coba tuh. Lagi serius Tuh. Nah, itu dia orangnya, guys. Itu namanya Fahmi Faisal. Fahmi Faisal ini dia sempet jadi koreografer Agnes Monica. Kalau nggak salah single kedua atau album pertama gitu. Itu. Ini lagi latihan nih. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Sip. Kayaknya sih udah nggak ada suara musik-musik lagi latihan nih. Kita coba ya. Mudah-mudahan lagi break. Kalau lagi break kita bisa ngobrol nih sama yang namanya Fahmi. Oke, Fahmi Faisal. Assalamualaikum. Afami, semua dancer maaf diganggu, punten diganggu. Kumaha mang, aduh, sehat. Alhamdulillah. Ini bahasa Sunda ya, nggak apa-apa karena ini masih sekampung, dan masih saudara jauh ya. Alhamdulillah. Semuanya maaf. Ya. Meta apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Den? Apa kabar? Umay. Indra. Sehat. Ini keponakan ini karena bapaknya masih nari bareng waktu itu. Alhamdulillah ya, orang Bandung aja ya, Doki. Mangga. Itu boleh ngeganggu sebentar buat ngobrol-ngobrol. Pertama, Fahmi menggeluti ini ceritanya sebenarnya garis besarnya ada, aku juga nggak tahu, cuma ada beberapa yang ini Fahmi gimana dari awal ngangkat atau berprofesi sebagai koreografer, penari dan lain-lain. Monggo. Oh, oke. Sebenarnya sih mungkin dari ini ya, dan maksudnya kita tahu lah udah lama ya. Yoi. Tahun berapa tuh? 90-an ya kan? 90 ada. Iya, 90-an kan, 95 94 ya? Ada dari situ, terus kita ketemu lagi di 98. Dulu itu. Nah, udah dari situ ya Pak itu udah mulai koreografi sama kan waktu itu Ari juga sama kan. Ya dari situ berkembang geografi dari situ. Cuma kan kami sempat break karena kerja kan. Kerja full kerja, dan Arin waktu itu juga udah full di nari. Iya, betul. Nah, Fahmi baru masuk lagi itu di 2005 tuh udah mulai lagi tuh aktivitas nari itu, terutama
waktu diajak waktu sama Agnes tuh. Betul, betul. Agnes itu sekitar 2005 gitu kalau nggak salah sih. Teman-teman, ini koreografernya Agnes. Ini dulu baru. Agnes. Saya mah koreografer Agnes masih kecil. Ini lagi keluar single. Iya. Ya kan? Jadi waktu bilang saja sih. Ya, oh iya, Arin iya. waktu itu masih sebelum keluar single, masih Terlatri Lili saya mah. Oh, Terlatri iya. Lili, terus belum keluar single, masih lagu apa ya? Lagu apa Ingat nggak, Agnes? Dulu klip buat sinetron, masih inget nggak? Yang kita, Iya. Cewekku Jutek. Nah, itu. Ya ada di situ kan, ya ada di situ. Nah di situ kan itu Pak juga masih nari-nari kecil-kecil. Nah dari situ baru ke Agnes tuh kan. Nah dari situ dari Agnes udah mulai tuh aktivitas koreografinya di situ tuh. Udah bener terjun ke terjun banget dance deh, ya. dance itu Betul. dari situ. Nah itu sekitar sampai 3 album kalau nggak salah. Iya, sama Agnes kantor itu. ditinggal. Kantor tinggal. demi passion. Bener. Ya kan? Iya bener. Ya. Ini tuh ngantornya, sekolahnya di Australia, bener kan? Ya. Ini desain. Yes. Dan saya sempat dengar juga waktu di Australinya di jago graffiti. Sampai sekarang sih jagonya. Katanya sempat dipelonco, yang saya dengar ya, dipelonco harus ngegambar kereta, ya kan? Bener, satu gerbong. Sambil itu ditinggal, terus dikejar-kejar sama polisi, harus kelar dalam jangka waktu secepat-cepatnya, ya kan? Ya, itu Karena dulu kan tuh. pasti, Ya. itu saya dengar tuh cerita kayak gitu. Edan, beneran, dan beneran seorang desainer. Ya emang passionnya juga di desain sih. Seni ya Ya jatuh. seni sih, jadi masih nyambung lah dari kreasi koreografi sama seni gitu kan. Nah udah dari situ mungkin karena passion terlalu kuat ya kali di nari ya. Bener. Jadi desain kami tinggalin jadi buat freelance saja, fokus di koreografi. Nah habis dari Agnes itu udah tuh mulai mulai mencar-mencar gitu. Bener. Alhamdulillah waktu itu gabung sama Ferdi. Betul. Ferdi itu On the sempat spot, bukan on the bikin spot. betul, Waktu betul, on the spot udah selesai, masuk ke urban stage colony itu USDC. Iya. Dari situ bantu USDC lama, abis itu mulailah Fahmi bikin company Bikin sendiri aja sendiri, gitu. bener. Nah munculnya Fahmi ini sebenarnya dari rekan penari yang bilang ya udah daripada bingung-bingung udah Fahmi aja. Bener. Nah, udah jadi bikin tuh Fahmi. Nah dari situ udah dari Sampai sekarang, gitu. Setelah itu ya, sampai sekarang Afahmi yang tadinya boleh terbilang ngikut Averdi ya kan? Sebenarnya, Nah sekarang bikin Afahmi Manajemen. Betul. Dan Gitu. pasti ada ceritanya ya kan? Suka dukanya ada ceritanya dengan bikin sendiri itu kan kayak gitu. Nah itu gimana Mi sekarang ngerasainnya? Itu buat Fahmi untuk itu susah ya. Jadi mungkin sampai Fahmi sekarang ini Fahmi juga sampai sekarang ini itu emang kerja keras sih sebenarnya gitu. Dari segi gimana cara maintain satu dance company itu kan kadang-kadang bisa dibilang kalau orang gampang lah gitu. Cuman kan nggak susah sebenarnya. Karena kan kita juga mesti kreatif lah, mesti jualan, mesti service klien. Betul. Gimana kita maintain juga dengan klien-klien kita kan yang utama kan. Karena kita tanpa klien pun juga kita nggak bisa apa-apa. Bener. Kita tanpa dancer juga kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya give and take aja sih sebenarnya dari klien iya, dari dancer iya, ya mungkin kita juga sama-sama buat mereka juga gitu. Saling membutuhkan bener sebenarnya sih. Dan ini zaman dulu sama zaman sekarang gimana rasanya Mi? Jauh Ya. Jauh banget. Zaman dulu mungkin kita nggak dikenal ya. Genre kita tuh belum banyak diterima. Iya betul. Makanya gue salut sama Arin tuh mungkin waktu zamannya KD. Itu sebenarnya proporsi. Itu buat saya rezeki lah. Betul. Rezeki. Tapi itu adalah pintu di mana genre kita itu masuk yang diterima. Masuk ke industri. Betul. Ya. Betul. Kalau dulu kan mungkin kita di lomba doang kan biasanya genre kita karena tuh itu lomba. Jadi kita kan ya mungkin cari nafkah juga dari lomba. Betul. Dan lomba itu waktu zaman dulu lebih banyak sih sebenarnya kan. Jadi kita kreativitasnya juga masih bisa di situ kan. Betul. Nah, makanya untungnya dari pintu itu udah terbuka ya
kita mulai itu ya kan Betul, generasi betul, tim-tim betul, apa dance Betul, company betul, lain betul, mulai betul. masuk, Betul. kita mulai berkembang dan sebagainya. Jadi artis-artis juga udah mulai kan Betul, di betul. situ. Jadi klien juga udah mulai gitu Iya, juga iya. sih. Satu kan itu mengenai itunya. Ini mengenai perlakuan terhadap kitanya dari dulu Ya. sampai sekarang gimana? Itu loh. Itu coba. Samakah atau atau istilah kata samakahnya masih mending atau lebih ke negatif apa ke positif? Menurut Fahmi sih pribadi negatif yang positif. Positif yang tadi Fahmi jelaskan yang masalah genre kita udah terbuka. Positifnya itu maaf Negatifnya? ya, negatifnya itu dari segi budget lah. Oke. Oke. Budget teman-teman. Budget ya. Oke. Terus. Yang kita maintain budget itu kan susah. Betul. Terus terang aja dari tahun 90-an ke atas mau 2000 itu budget sampai 2000 sekarang 2022 itu berarti hampir 23-24 tahun. Iya, betul. Itu naik sedikit. Betul. Ya kan? Jadi mungkin dancer itu ngerasain kan. Iya, bener. Cuman kan kita nggak bisa. Bener. Kita nggak bisa kayak nge-push sih Betul, sebenarnya dari betul. klien ataupun yang ngasih kerjaan IO. Kalau seperti kayak gitu kita ngasih, kadang-kadang ada celah pintu lain untuk bisa terima yang dengan budget yang masih rendah. Betul. Akhirnya kualitas dari dancer harganya itu tidak bisa tahan. Nah itu balik lagi ke tim dance company masing-masing. Iya, benar. Gitu. Jadi menurut Fahmi sih itu agak susah sih. Iya, Jadi iya. sayang sih, dancer itu kan ini seniman loh. Betul. Hitungan itu dan hafalan Iya. dan gerakan Betul. dan apa namanya teamwork dari Betul, satu dance betul, company betul, itu buat seorang individu dancer itu susah. Benar. Orang lain kan nggak bisa. Bener, Cuma, gampang doang lah bener, nari-nari. bener. Gitu-gitu doang Bener, bisa. Masa bener. dibayarnya cuma segini Nah. dong nggak mau. Itu, Gitu kan. itu. Coba dulu. Iya, Gitu, betul. Ya Nah, kan? itu yang yang disebut perlakuan. Pernah di luar kan. kita juga nggak enak ya. Iya. Apalagi yang kita yang ngajakin dancer gitu kan. Bayangin pagi-pagi subuh kita di luar cuma kasih nasi box udah. Nggak ada. Ganti baju di mana? Kamar Nah. mandi. Maksudnya itu pasti lo Iya, pasti pernah iya, ngerasain kan. sangat. Terus oke standby jam 5 pagi. Nah. Baru mulai jam 10. Mending Iya jam kan? 10. Jadi jam 10 Sore gitu. ya kan. Anak-anak dari pagi. Iya, betul. Jadi kan pengorbanan itu kan mereka nggak mandang. Jadi Bener. berarti mereka tidak mandang dari seniman. Bener. Gitu. Jadi sebenarnya tuh wah gila sih. Iya, kita kayak disebut buruh seni, ya hampir kayak buruh lah ya. Bukan Udah enggak kayak juga. cuman ya kita tuh jadi Setting kayak hidup ya, apa ya? background aja Iya, sih, dan background. dan saya sih sering nyebut bahwa penari itu di stage itu adalah profesi kasta terendah di semua pelaku seni di atas stage. Yes. Berasa nggak Mi kayak gitu? Berasa. Karena masalah kayak gitu tuh susah sih ya karena baik lagi tergantung dari dancer ini kemana sih sebenarnya. Maksud Fahmi itu gini, ada kelas-kelasnya sih Rin, maksud Fahmi itu. Jadi mungkin kelas yang biasa aja pasti itunya biasa, sama artis mungkin beda, event besar mungkin beda. Jadi itu kadang-kadang nggak bisa jadi satu sih. Nah, Karena kan seharusnya di tweetnya itu ya udah satu gitu kan. Masa sama artis di tweetnya benar, kasih makannya Betul, mewah, betul, tempatnya betul, enak gitu. betul. Terus misalnya event besar, oke ini ruangannya dancer, ini gini. Tapi Iya, pas waktu yang biasa-biasa, kenapa nggak bisa sama betul. gitu. Karena itu jatuhnya sih saya lihat ya apa ya, ketidakadilan dan perlakuan ketidaksamaan itu balik lagi image-nya orang, oh ini dancer artis. Ya, benar. Jadi ya pasti udah ngerasain kan di Ya, Agnes ya. seperti apa di Benar, treatmentnya benar. gitu Betul, kan. Nah, betul. setelah di luar Agnes kan lumayan sudah apa namanya sudah harus mulai bedain dari yang Ya. udah terbiasa sama artis. Makanya benar. saya waktu sama Dewi waktu itu juga beda dengan waktu nggak sama Ya. Dewi kan Iya gitu kan, benar, perlakuannya benar. tuh beda. Fahmi sih berharap sih, maksudnya kita dari seluruh dance company itu
bisa kerjasama sih. Setuju. Setuju Maksudnya banget. ini kita kerjasama cari solusi. Betul. Untuk ini waktunya loh untuk berubah gitu. betul. Karena masalahnya kita kadang-kadang sampai teman-teman kita dance company ini kita masih jalan sendiri-sendiri. Betul, gitu. betul. Alangkah baiknya kalau kita bisa kumpul, gimana cari Satu solusi, visi, satu iya kan, visi betul. gitu. Itu akan dampak ke klien-klien kita Benar, gitu. benar, Jadi benar. nanti kedepannya itu insya Allah akan baik Benar, gitu. setuju gitu. banget. Karena Setuju masanya itu kan yang kita harapkan. Iya, iya, Kita nggak greedy buat kita sendiri, Betul, tapi betul. kita pernah jadi penari kan. Benar. Pernah kita dibohongin, Benar, pernah kita benar. nggak dibayar dan Benar. sebagainya. Cuman kan ya udah kita harus Iya. Dan jalan lah. ini harus didengar, mudah-mudahan sih visinya sama dan Benar. saya yakin visinya Benar. semua Harus sama. penderitaannya sama. Benar. Dan dengan adanya pandemi kemarin kan salah satu Wah, itu. yang bikin cobaan kita banget gitu. Benar, gitu. benar. Afam punten. Ya. Kalau mau latihan lagi silahkan. Siap, Nanti siap. kita ngobrol-ngobrol Oh gitu. lagi. Iya. Oke, baik. Ya, Siap. Oke, sip. Jadi teman-teman sabar dulu. Kita mau lihat Afami latihan. Kita panggil Afami manajemen latihan. Kita break dulu. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan sih Afami masih santai, tidak diburu-buru sama datangnya kita. Oke? Ini proses latihan. Kita belusukan ceritanya nih. Kita grebek lagi latihan Afami. Bikin shadow dance dan keren bikin shadow dance-nya. Oke? Sip. Dan nih tadi saya udah lihat nih. Oh gitu. Karyanya best banget, Aduh, kreatif alhamdulillah. banget. Dan itu tadi informasi ya teman-teman semua bahwa ini namanya shadow dance ya. Ya, betul, shadow Dance. Tadi tuh kalau udah ada liputannya, proyektor menghadap di sana dan penontonnya bukan di sini. Ya. Penontonnya itu di balik sana, di balik layar. Jadi pelakunya ada di belakang layar. Itu namanya shadow dance. Kalau yang kulit kan kita nonton Iya, gitu. iya. Benar. Dan sekarang nih untuk saat ini jagonya sih. Belum. Ini jagonya yang saya kenal gitu loh. Bener, ini jagonya. Tapi ngomong-ngomong nih Mi, saya nggak lihat signaturenya tadi. Biasanya teh rada-rada signaturenya rada-rada bersuara keras gitu kan, alias dalam tanda kutip galak gitu ta. Ngeskolot. Aduh, ngeskolot udah tua. Kalau ketarik gitu Apa asam urat? hanya enggak ya gitu mah keadaannya. Iya. Apa situasional dan kondisional ya. Benar. Cuman Fam itu sekarang udah mulai agak lebih kalem sebenarnya kasarnya. Berarti emang bener ternyata dulunya galak. Dikenanya gitu ya. Iya. Mungkin Bener nggak teman-teman menari? Bener nggak? Tuh musab, nah itu tuh. Ya tuh, ayo. Tuh ternyata gitu. Dan kalau ada push up, malah yang kalau nggak salah saya denger nih, yang nggak salah yang push up, yang salah suruh ngitungin. Bener nggak Mi? benar. Tuh. Ya kayak gitu tuh kan sebenarnya Lebih ke efek jerat. Ya, lebih jerat dan satu lagi dia harus tahu jawab ke penari lain gitu. Kan lain kalau misalnya dia bangun, bisa JR nih contoh, mungkin JR dia datang santai misalnya total dia jam, yang lain udah pada datang on time, dia mereka korbanin bangun pagi, dia datang mau push up doang 50 udah. Tapi kan kalau gue balikin beda. Iya, benar, Lu berarti nyuruh orang-orangnya udah on time, lu nyuruh push up cuma gara-gara tapi lu nggak ngerasain. Nah itu kan berarti dia harus merasa nggak enak dong sama orang lain. Benar. Jadi tanggung jawab yang pernah tadi kita bahas itu adalah responsibility satu tim dance company gitu kan. Jadi itu harus tanggung jawab itu. Benar, Maupun kerjasama. itu mau di dance company A atau B, dia harus tetap jalanin semua. Setuju. Gitu. Karena kan itu dampak berikutnya untuk ke yang lain, misalnya profesionalismenya dancer. Benar, setuju. Karena profesional itu kan bukan hanya
lo jago nari, Benar. lo Terima terima bayaran. bayaran, Benar. lo cuma minta maaf, Benar, tapi benar. ada maksudnya tanggung jawab atas keseluruhan gitu. Dancer juga owner dance company, klien juga. Gitu. Depannya nih, idealnya nanti nih industri tari nih, pengennya seperti apa Mi? Tadi sih sebenarnya udah ada satu yang kita rembukan. Ya, rembukan, satu. betul. Selain itu Mi, ada lagi nggak? Sebenarnya sih gini, di genre kita ini apa genre lain juga sebenarnya banyak talent-talent koreografer yang unggul-unggul yang bagus-bagus mulai nih berkembang nih. Bener. Workshop kita tuh sebenarnya masih belum terlalu besar seperti di Amerika. Bener. Sampai dancer profesional Beyonce atau segala macam tuh mereka tetap aktif di workshop. Dia ngikutin workshop dancer karena dia tetap harus berkembang maupun itu koreografer atau apa. Nah, dari situ kan dancer juga semakin akan aktif untuk menjaga kualitas. Gitu. Jadi workshop jalan untuk buat memperkembangkan bibit-bibit skill baru dengan koreografer baru yang sekarang ini muncul. Nah itu kerjasama sama dancer-dancer yang mungkin mengasah, oke nih stylenya baru nih, misalnya stylenya A nih, ini baru muncul nih, wah ini keren nih, gue ikutan. Stylenya B kontemporer, wah gue ikutan. Tradisi apa segala macam. Betul. Jadi kan dancer itu bisa semua, makanya kenapa makanya kenapa ada So You Think You Can Dance. Berarti penari balet pun dia bisa dari hip hop, kontemporer, bener. Nah kita itu jangan dancer-dancer kita tuh jangan di posisi satu aja. Iya, dipilah-pilah ya. Betul. Hip hop doang, tradisi doang. Betul. Itu jadi kita juga saling menghormati genre-genre yang lain. Bener. Kan mungkin ya kita juga tahu lah ya. Bukan karena tari daya itu gitu doang. Bukan, tapi kan itu skill lain lagi. Itu saya berharap sih dancer-dancer kita ini nih mulailah kembangin. Iya, kembangin skill masing-masing. Karena itulah yang dimana rezeki akan nafkah itu kan lebih banyak masuk. Karena kalau misalnya Fahmi ini, gue bisa semua tarian, Arin pakai Fahmi, misalnya Vicky pakai Fahmi, Ferdi pakai siapa aja. Betul. Wah ini jago, dia bisa apa aja. Nah itu kan kualitas dancer akan naik. Itu kan yang lain akan nyusul nih dari segi budget. Yoyo udah mulai nih, wah gila nih dancer keren-keren nih semua. Nah itu. Setuju. Saya berharap sih itu Sirin, maksudnya kedepannya ya. Cuman emang karena sekarang ini kan banyak, maaf aja sih, dancer banyak di comfort zone yang tadi kita bilang, masalahnya gue cuma hip hop aja deh, gue emang tapi kan lo mau industri dance gitu. Nah itu harus dipecahin dari situ. Setuju. Itu awalnya dari ngobrol dulu kalian. Dari rembukan dulu kita gimana kita bangkitin bersama-sama kan, nggak cuma hanya sebatas beberapa gelintir atau beberapa vendor doang atau beberapa company doang kan. Benar. Setuju. Nah ini fungsinya kita ini salah satunya kayak gitu. Ya sih benar. Saya belusukan nih judulnya nih kemana-mana. Apapun mau genrenya itu tradisional, mau balet, mau apa. Kita coba masukin. Iya, benar. Emang awal-awal episode ini kita masih berbau sejarah dulu. Ada hobi, balik lagi ke hobi. Oh gitu. Ya, jadi awal sih emang karena kita sering-sering bikin koyo-koyo buat teman-teman gitu. Ya, Vicky juga aktif juga kan. Vicky juga aktif. Ya, udah yuk kita bikin gitu. Ya, alhamdulillah dengan rezeki yang kita punya gitu, kita coba bikin gitu, ngebol. Cuman maksudnya adalah rintangan-rintangan, cuman alhamdulillah masih bisa survive sih. Alhamdulillah gitu. ya. Bos. Siap. Saya ini mau pamit. Oh iya. Nah, teman-teman, nanti ini mau dikontenin juga ini. Iya bos, masih kayak ini kemana sih? Usap sih ya. Nah, ngomong-ngomong nih, ini bosnya satu. Tadi udah ngeboel ya. Ini ketua geng motor, Pak. Geng motor dancer, ya kan? Ini anggotanya. Saya nggak pernah motoran, jadi nggak ikutan. Baba Vicky ikutan ketuanya ya kan. Nah jadi ini sambil closing kita. Nanti nextnya saya pingin ngundang tim drift. Boleh itu. Untuk ngobrol-ngobrol. Ya Ndra ya. Om Ndra, ayo. Kalau banyak kan berani.
gitu. Paling gitu, teman-teman. Ini kita udah selesai hari ini, terus udah malam juga nih. Kebetulan ngeganggu jamnya. Indra mau pulang buru-buru, Fahmi juga udah standby pulang. Jadi makasih banyak untuk kesempatannya. Makasih banyak udah didatengin dan diajak ngobrol. Teman-teman, jangan lupa nonton terus YouTube channel Alphapus Dancer dan harus like, subscribe, and share. Oke, thank you. Terima kasih. Atur nuhun.